Kami dari kelompok Andi Abdullah Bau MSP akan menjelaskan materi tentang bangun ruang balok. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan pengertian tentang bangun ruang balok yang akan dijelaskan oleh Serdina Olesam. Dipersilakan untuk Serdina Olesam. Baik, saya Safrina Syam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari bangun ruang dan juga bangun ruang balok. Nah, sebelum itu, teman-teman harus ketahui dulu apa itu bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya. Bangun ruang dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bangun ruang sisi lengkung dan bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi lengkung contohnya seperti kerucut, bola, dan tabung. Sedangkan bangun ruang sisi contohnya yaitu kubus, balok, limas, dan prisma. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dari bangun ruang balok itu sendiri. Bangun ruang balok adalah salah satu jenis bangun ruang yang dipelajari dalam matematika. Bangun ruang balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 buah bidang persegi panjang yang sepasang-pasangnya kongruen. Seperti teman-teman lihat di samping, ini adalah bentuk dari balok. Ada beberapa contoh bangun ruang balok dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti akuarium dan juga batu bata. Nah, itulah dia pengertian bangun ruang balok. Selanjutnya itu kita akan menjelaskan cara memproyeksikan bangun ruang balok dengan menggunakan aplikasi GeoGebra yang akan diproyeksikan oleh Nurul Aziza. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi GeoZebra. Aplikasi GeoZebra merupakan program komputer untuk mempelajari matematika khusus geometri, aljabar, dan segala kalkulasi yang dapat digunakan untuk belajar. Di sini kita sudah masuk ke aplikasi GeoGebra-nya. Beginilah penampilan di dalam aplikasi GeoGebra. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke proses cara pembuatan bangun ruang balok menggunakan GeoGebra. Yang pertama, seperti yang teman-teman dapat lihat, di sini ada beberapa fitur pembantu yang akan membantu kita untuk membuat suatu bangun ruang. Yang pertama, kita pilih fitur yang ini. Nah, di dalam fitur ini ada beberapa fitur bantu lainnya. Kita di sini pilih yang poligon. Poligon sendiri merupakan bentuk datar yang terdiri dari garis lurus yang bergabung dan membentuk sirkuit atau rantai tertutup. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa bangun ruang balok itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda. Di sini saya sudah menentukan untuk panjangnya sama dengan 5 cm. Kita tindis, nah akan membentuk titik A ke titik B yang akan menghasilkan panjangnya sama dengan 5 cm. Untuk tingginya sendiri, untuk lebarnya sendiri saya memilih lebarnya yaitu sama dengan 2 cm. Di sini kita tindis lagi dan akan membentuk titik C. Jadi titik B ketemu dengan titik C. Kemudian kita untuk panjangnya yaitu sama dengan 5 cm lagi. Kita tindis lagi dan akan membentuk titik D. Jadi titik C ketemu titik D. Nah, untuk lebarnya lagi sama dengan 2 cm. Jadi titik D ketemu titik A akan menghasilkan 2 cm. Nah, beginilah penampakan bangun ruang datar dari balok. Selanjutnya kita tindis bagian yang di atas ini. Nah, dapat teman-teman lihat kita di sini tindis yang titik 3 di atas. Kemudian di dalamnya ada beberapa fitur pembantu lainnya. Di sini kita pilih yang tampilan grafik 3D. Nah, di sini dapat kita lihat beginilah bentuk 3D dari bangun datar ruang balok. Ini masih belum selesai. Kemudian kita pilih lagi fitur yang di atas yaitu yang ini. Nah, di dalam fitur ini ada fitur pembantu lainnya. Kita pilih yang paksa ke prisma atau silinder. Lalu kita tindis bangun ruang datar 3 dimensinya. Nah, di sini kita tentukan ketinggiannya. Di sini saya ingin ketinggiannya itu sama dengan 2 cm. Oke, kita tindis oke. Nah,
Dapat teman-teman lihat, beginilah bentuk samar-samar dari bangun ruang baloknya. Proses selanjutnya yaitu kita tindih fitur yang di atas ini lagi, kemudian kita pilih ya net. Nah, beginilah penampakan bangun ruang baloknya. Kita tindih baloknya, nah akan membentuk jaring-jaringnya. Nah, inilah jaring-jaring dari bangun ruang balok tersebut. Untuk membuat bangun ruang baloknya menjadi balok yang utuh, kita mundurkan dan akan menghasilkan sebuah balok. Beginilah penampakan bangun ruang baloknya dari segala arah. Nah, itulah tadi beberapa cara menggunakan aplikasi GeoZebra. Selanjutnya itu akan dijelaskan unsur-unsur balok yang akan dibacakan oleh Muhammad Rafli Ramdan. Baik, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam bangun ruang balok. Next. Ya, unsur-unsur yang terdapat dalam bangun ruang balok itu sendiri memiliki 12 buah rusuk, memiliki 6 buah bidang sisi, memiliki 8 buah titik sudut, memiliki 12 buah diagonal sisi, memiliki 4 buah diagonal ruang, dan memiliki 6 buah bidang diagonal. Ya, itulah contohnya yang pada gambar tentang diagonal sisi. Titik H ketemu titik F dan titik D ketemu titik B membentuk diagonal sisi. Itulah contoh unsur-unsur yang terdapat dalam bangun ruang balok. Bidang diagonal, contohnya itu titik H ketemu titik C ketemu titik B ketemu titik E, dan titik A ketemu titik F, titik D ketemu titik G membentuk bidang diagonal. Selanjutnya itu diagonal ruang. Contohnya itu titik H ketemu titik B dan titik A ketemu titik G, itu membentuk diagonal ruang. Itulah tadi contoh-contoh yang terdapat dalam unsur-unsur yang terdapat dalam bangun ruang balok itu sendiri. Nah, itulah dia tadi beberapa unsur-unsur balok. Selanjutnya itu akan dijelaskan rumus-rumus dan contoh soal dari bangun ruang balok yang akan dijelaskan oleh Salwa Kirania. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang ada pada bangun ruang balok. Yang pertama, suatu balok dengan panjang 7 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Pertanyaannya adalah, tentukanlah diagonal ruangnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa rumus untuk menentukan diagonal ruang adalah akar P kuadrat ditambah dengan L kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Maka kita tuliskan DR sama dengan panjangnya yaitu sama dengan 7 cm, maka kita tuliskan 7 kuadrat ditambah dengan lebarnya yaitu 5, jadi kita tuliskan 5 kuadrat ditambah dengan tingginya yaitu 4, jadi kita tuliskan 4 kuadrat. Maka hasil dari 7 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat adalah akar 90. Nah, akar 90 disederhanakan menjadi 3 akar 10 cm. Baik, kita melangkah ke contoh soal yang kedua, yaitu sebuah balok memiliki panjang sebesar 25 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya adalah 12 cm. Volume balok tersebut adalah, nah, tadi sudah dijelaskan bahwa volume untuk menentukan rumus untuk menentukan volume yaitu P dikali L dikali T. Maka kita tuliskan panjangnya yaitu 25 cm dikali dengan lebarnya itu 16 cm dikali dengan tingginya yaitu 12 cm. Maka hasil dari perkalian 25 dikali 16 dikali 12 sama dengan 4800 cm kuadrat. Baik, kita melangkah ke contoh soal yang ketiga. Nah, sebuah bata memiliki panjang 7 cm, lebarnya itu 4 cm, dan tingginya itu 9 cm. Maka tentukanlah luas permukaan batu bata tersebut. Nah, rumus untuk menentukan luas permukaan yaitu L sama dengan 2 dalam kurung P dikali L ditambah dengan P dikali T ditambah dengan L dikali T. Maka panjangnya itu 7 cm dan lebarnya itu 4 cm dan tingginya itu 9 cm. Maka kita tuliskan 2 dalam kurung 7 dikali 4 ditambah dengan 7 dikali 9 ditambah dengan 4 kali 9. Maka hasilnya adalah
28 ditambah dengan 63 ditambah dengan 36, hasilnya itu 2 dikali 127. Nah, kita tuliskan 2 dikali 127 sama dengan 254 cm. Baik, itulah contoh soal yang dapat saya jelaskan. Ya, itulah dia beberapa materi tentang bangun ruang balok. Selanjutnya itu kita akan memasuki sesi games. Silakan menyaksikan. Kita memasuki sesi games dan inilah dia beberapa peraturan games kita. Yang pertama itu setiap kelompok mengutus satu perwakilan. Kedua, setiap perwakilan memecahkan satu balon yang di dalamnya ada soal. Dan ketiga, waktu pengerjaan selama 1 menit. Selanjutnya itu akan dimulai waktu dan ada nilai plus untuk kelompok yang mengerjakan soal dengan cepat. permainan games, di sini saya akan mengumumkan kelompok yang tercepat dan tepat. Untuk juara ketiga jatuh kepada kelompok Andi Mapanyuki. Kami persilakan perwakilan untuk ke depan. Nah, yang kedua yaitu kelompok dari Hasanuddin. Kami persilakan perwakilan 1 orang. Dan juara yang pertama yaitu jatuh kepada kelompok Andi Jemma. Kami persilakan. Kami persilakan kepada ketua kelompok kami. Itulah dia beberapa pemaparan materi dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.